Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Toro, saya owner dari UD Berkah Farm atau yang lebih dikenal dengan Wangini Wedhus. Saya asli dari Blitar, tapi saya sekarang kandang dan saya berdomisili di Pare, Kediri. Pak, kita ini sekarang lagi ada di kandang apa, Pak? Ini sekarang lagi ada di kandangnya UD Berkah Farm-nya yang Blok A ini, Mas. Itu khusus klasifikasi apa tuh, Pak, sekarang? Yang hari ini dimasukkan untuk yang Blok A ini yang spek jantan bobot nanti Idul Adha sekitar bobot 30 kiloan. Ini baru 1 bulanan lebih sedikit lah, 1 bulan 1 minggu ini. Ini aja mencukur bulunya belum begitu halus, Mas Yan. Iya, kelihatan kok bulunya kan, Pak, ya? Iya. Lagi gundul-gundul. Lagi gundul-gundulnya ini baru dipotong, motongnya baru 1 minggu yang lalu lah, Mas Yan. Kalau domba itu sebenarnya untuk pertambahan bobot badan yang bagus itu memang harus dipotong bulunya. Alasannya gini, karena kalau dipotong bulunya itu parasit-parasit luar kayak kutu dan sebagainya itu tidak bisa nempel di sini, otomatis mati lah gitu. Tapi kalau nggak dipotong bulunya banyak kutu-kutu parasit-parasit yang nempel di badannya. Jadi tujuan untuk pemotongan bulunya itu. Cuma saya memang tidak semua domba ini saya potong. Karena memang domba ini ada spek yang memang saya nanti jual, fokusnya untuk dijual timbang kiloan. Kalau kita jual untuk timbang kiloan otomatis kita potong untuk mempercepat pertambahan bobot badan. Tapi kalau yang kita memang dari awal itu kita spekkan untuk domba tilai itu, kalau di pasar itu ada namanya domba yang ganteng-ganteng. Nah, domba yang ganteng itu nanti kita jual bijian ke pasar. Nah, kalau kita jual bijian ke pasar itu otomatis tidak kita potong. Kalau dipotong itu justru mengurangi kegantengannya. Ini bedanya domba dengan ayam, itu bedanya di sini. Kalau ayam itu kan 1 ekor 120 gram, ya sudah. Itu untuk ayam, semua ayam pukul rata segitu. Tapi kalau domba nggak bisa. Kita harus tahu, ini 1 kotak ini pakannya banyak. Ini 1 kotak ini agak sedikit. Ini 1 kotak ini pakannya agak banyak. Itu beda-beda. Ya, makanya itu kita harus titen, bahasa Jawa ini kita harus tahu, oh ini kamar 40, kamar 40 ini Blok A, ini oh makannya segini, ini segini, yang 39 segini. Itu beda-beda. Kebetulan gini, sampai hari ini, sebenarnya aktivitas setiap harinya, ini yang ngasih makan saya sendiri. Nah ini, saya yang tahu ini. Ini, oh ini kotak ini makannya segini, oh kotak ini makannya segini, oh kotak ini makannya segini. Itu kita harus apa? Meskipun sama-sama putihnya kayak gini, ini kalau sudah ada yang turun 1, ya kita harus hafal ini kotaknya yang mana. Setiap jenis domba itu punya tingkat kesukaan makannya itu beda-beda. Sama-sama bobot 20 kilonya, tapi yang lokal dengan yang cross itu makannya tetap banyak yang cross. Jari wong Jawa itu niteni, oh ini jenis domba yang cepat gemuk, oh ini jenis domba yang lama gemuknya. Itu nanti kalau kita jam terbangnya sudah lama kita tahu sendiri lah. Kalau yang paling cepat gemuknya itu yang penting kalau saya nggih, bukan jenis dombanya, tapi model dombanya. Iya, kalau orang itu biasanya pada umumnya kan jenis dombanya kan. Kalau saya bukan jenisnya, tapi modelnya. Model dombanya itu kalau bahasa Jawanya itu igo kuwung. Igo kuwung apa ya? Punggungnya itu lebar, iganya ini kelihatan lebar, terus belakangnya juga lebar. Itu rata-rata gemuknya cepat. Meskipun lokal, saya yakin cepat gemuk. Meskipun itu bukan jenis cross atau texel atau apa, itu saya yakin cepat gemuk. Saya bukan berdasarkan jenis dombanya, tapi model dombanya. Biasanya kalau kandang itu kan mesti punya maskot yang besar gini gitu kan. Kalau saya itu kalau sudah ditawar orang terus nawarnya agak mahal, saya itu jiwa penjualannya keluar. Jiwa cuannya keluar. Iya, jiwa cuannya keluar. Diminimin rodok mahal didik didolain nanti cari lagi, pasti gitu. Oke. Beda dengan biasanya kalau teman-teman itu kan enggak, ini sudah jadi maskotnya, ini harus di sini, ini menjadi identitasnya sini. Kalau saya itu yang pikiran saya bukan identitas, pikiran saya itu uang yang di sini itu. Bisnis. Iya. Ngomong tentang cuan nih, Pak. Berarti Iya. skill harga dong, Pak. Kira-kira ini harga dombanya yang di sini berapa, Pak, sekarang? Oh gitu, oke.
Kalau harga ini, kalau yang kayak gini, kayak ini kalau per hari ini ya masih di kisaran harga 1,7-an. Juta. Iya. Tapi kalau nanti ini sampai Idul Adha, perkiraan saya ya sekitar 2,4, 2,5. Berarti gitu tuh per kilonya berapa, Pak? Per kilonya kalau per hari ini itu masih di gembuknya masih di angka 67.000. Tapi kalau Idul Adha nanti prediksi saya di angka sekitar 75 sampai 80. Oke, baik Pak Tono, sekarang kita lagi ada di kandang apa ini, Pak? Ini yang ada di Blok B ini yang di Blok B. Yang nanti di Idul Adha itu di bobot 30 up. 30 up. Iya. Spill dikit-dikit salah satu dong, Pak. Kayak gimana nih bentukannya? Gini, harga 3 jutaan nih, Pak. kayak ini. Ini nanti perkiraan sampai Idul Adha ini sekitar 3 jutaan ini nanti. Yang kayak gini. Ini sekarang bobot berapa nih, Pak? Ini kalau hari ini per hari ini masih bobot di sekitar 28-an. 28 nanti kan Idul Adha masih kurang 45 hari. Itu penaikan bobotnya sekitar masih 7,5 sampai 8 kilo. Itu nanti jadi kalau ini 28 ini masih nanti sekitar 35 36. Kalau yang agak besar-besar lagi yang sana juga ada yang nanti bobot sekitar jadi sekitar 40 kiloan. Itu harga per kilonya tetap Pak ya, sekitar 80 ribuan tadi ya kalau udah Sama, harganya sama nggih. Kalau Idul Adha itu kita jualnya bobot besar sama bobot kecil itu sama di angka sekitar 80 ribuan. Ini juga cara memberi makannya juga beda Pak, atau gimana? Kalau saya pakan itu yang penting kalau bagi saya pakan itu kita prinsip utamanya memanfaatkan semaksimal mungkin limbah lokal dulu. Kita tidak harus membuat pakan yang mahal tapi bagus, ya wajar lah kalau namanya pakan mahal bagus itu sudah biasa. Tapi yang menjadikan luar biasa itu kalau kita bisa membuat pakan yang murah tapi kualitasnya tidak murahan alias bagus. Jadi kalau saya membuat formula pakan itu bukan berdasarkan oh ini pakai ini, oh ini pakai ini harganya, oh ini wedhus pasti suka, bukan seperti itu. Tapi kita memilih bahan itu berdasarkan antara kandungan nutrisi yang dibawa oleh bahan pakan itu dengan harga. Jadi murah mahalnya bahan itu bukan karena nilai rupiahnya kalau 4.000 mahal, kalau bahan ini harganya 6.000 mahal atau kalau 2.000 murah itu bukan. Tapi ini harga 6.000 tapi kalau kandungan yang dibawa oleh nutrisinya yang dibawa oleh bahan ini tinggi, yaitu murah. Kalau harganya ini cuma 2.000, tapi kalau nggak ada nilai nutrisinya sama sekali, berarti itu mahal. Ini kita lagi di kandang UD Berkah Farm Wangine Wedhus Blok C ini. Ini domba-domba yang bobotnya di Idul Adha nanti di atas 35, 40-an kiloan itulah sekitar itu. Kalau jenis dombanya macam-macam ini saya belanja di pasar itu yang bukan berdasarkan jenisnya, yang penting karakter model dombanya masuk untuk digemukkan dan harganya masuk sesuai dengan harga kiloan sudah saya masukkan. Ini nanti kalau ini sudah penuh, ini nanti diangkut ke pengolahan. Di kandang kami itu kotorannya langsung kita olah menjadi kompos. Ini saya intensif mengolah kompos itu baru mulai 2020-2021 pas COVID kemarin itu. Sering dapat keluhan dari teman-teman petani katanya cari pupuk sulit dan sebagainya. Dari situlah saya terinspirasi, saya ingin menciptakan kompos dari kotoran ini yang kandungan nutrisi-nutrisinya bisa memenuhi kebutuhan tanaman. Nah, dari sini ini dari sini diambil. Ini dibawa ke tempat pengolahnya sana yang belakang itu nanti ditumpuk setiap 10 cm itu nanti dicampur bahan lain, nanti ditumpuk lagi sampai tinggi. Nah itu sama dikasih fermentor, nanti ada fermentornya. Nanti setelah itu dibiarkan selama 1 bulan. Nah 1 bulan itu setiap 1 minggu sekali dibalik. 1 minggu dibalik. Nanti sampai 1 bulan itu sudah dingin, nggak panas lagi. Kalau masih awal itu dipegang panas. Jadi minggu pertama dibalik itu panasnya bukan main.
Nanti minggu kedua agak dingin, minggu ketiga agak dingin, minggu keempat sudah dingin. Kalau sudah dingin itu nanti baru dimasukkan ke penggilingan. Nanti jadinya kalau sudah diolah nanti dipindah lagi ke tempat yang gudang sebelah sini ini untuk penumpukan kompos yang sudah siap untuk packing. Kembali lagi Pak, ini jenengan kompos pun juga berarti otodidak ini Pak? Kompos otodidak, pakan juga otodidak, perawatan dombanya juga otodidak, termasuk berdagang di pasar pun juga otodidak tanpa ada tuntunan dari tanpa dituntun oleh siapapun. Contoh aja untuk masalah domba untuk sakit. Domba untuk sakit itu sering ada domba yang sakit, penyakit-penyakitnya penyakit-penyakit baru. Ya, ketika ada domba sakit itu ada penyakit baru datang dan itu ternyata setelah itu mati, ada lagi besok kok ada lagi ternyata kok mati. Itu justru saya otopsi. Biasanya kalau kandang-kandangnya lain ketika sakit 1-2 hari nggak tertolong, biasanya dijual kan gitu kan. Eman-eman dapat nggak dapat uang kan gitu. Kalau saya nggak gitu. Kalau saya justru itu saya amati, saya pelajari itu meskipun saya kehilangan domba satu nggak apa-apa, tapi setelah itu saya tahu. Saya tahu, oh ternyata ini gitu. Yang perlu dilakukan pertama kali untuk domba yang sedang sakit, itu kita amati dulu. Penyakitnya apa dulu? Satu, kalau kita memang bener-bener masih bingung, masih awam, belum tahu, sudah tarik aja dari kandang, pisahkan. Nanti diamati di bawah, diamati di tempat pemisahan, dipisahkan di mana lah. Diamati itu keluhannya apa. Kalau memang kita belum tahu keluhannya masih ya sakit gitu aja, tapi kita nggak tahu penyakitnya apa. Langkah pertama disuntik aja pakai antibiotik sama vitamin. Sudah itu aja untuk awalnya itu. Nanti tergantung perkembangannya nanti gimana. Nanti hari kedua biasanya baru muncul tanda-tandanya. Oh penyakitnya ini, oh ini itu. Nah nanti kalau sudah ketahuan penyakitnya apa, yaitu langkahnya ya kita obati sesuai dengan penyakitnya itu. Kalau memang di obat-obat hewan ada, ya kita obati pakai obat-obat hewan. Kalau memang tidak ada, ya terpaksa kita harus pakai obat-obatnya manusia.